Kita sampai di ayat 96 surat Al-Baqarah. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Dan kamu akan mendapati mereka Bani Israel itu orang-orang yang sangat tawamak, rawakus terhadap harta dan kehidupan dunia. Teng. Teng. Coba sekarang pendulum atau bandul itu dibandulkan ke kita. Inilah. Wahai Muhammad, wala tajidannahum. Sungguh kamu akan mendapati mereka itu, Muhammad, melihat mereka itu. Siapa? Bani Israel. Ahrasun nas. Orang-orang yang begitu berebut, berlomba, royoan. Apa? Royoan apa? Ala hayatin. Atas kehidupan dunia. Jadi mereka ini hari-harinya siapa cepat, siapa dapat. Kalau bisa dapat paling banyak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak begitu? Oh, pertanyaannya gitu. Siapa yang tidak begitu? Ya wes, sekarang ayo ngantuk dulu sebentar aja dah untuk memikirkan ini. Ngantuk sebentar, 5 menit, kita pikirkan. Nanti coba hasil dari perenungan pada saat ngantuk itu gimana hasilnya. Ya, itulah. Walladzina ahroso, alladzina akhroson nasi. Manusia yang begitu sawenang, begitu mengharapkan, begitu ingin mendapatkan sebanyak mungkin, secepat mungkin hayatid dunia. Saya kok awang-awangan toh lanjutkan ini. Ayo ngaku, siapa yang tidak begini? Saya enggak tamak kok, Gus. Mesti nanti jawabannya begitu. Saya enggak tamak kok, cuma pengen banyak dapat banyak. Saya enggak tamak, tapi pengen dapat banyak. Lah terus apa jenenge? Saya enggak rakus kok, Gus. Cuma kalau bisa saya rangkus semua. Saya mau tanya nih. Ini wes gini gampang-gampangan aja. Kalau dipanggil di balai desa, lalu di situ disediakan, enggak usah emas, beras saja lah. Bisa ambil sebanyak mungkin dia bisa bawa. Siapapun, enggak dibatasi. Wah, beras itu ditaruh di depan balai desa, taruh di sebuah tempat besar gitu. Orang bisa ambil sepuasnya, orang bisa ambil sebanyak-banyaknya. Disilakan. Nah, nanti jam 7 tet dibuka itu gerbangnya. Ya, pengumumannya sudah sehari sebelumnya. Sehari sebelumnya di balai desa akan dibuka beras kualitas terbaik dan penduduk boleh ambil sepuasnya, boleh ambil sebanyak-banyaknya. Tidak ada batasan. Mulai buka tet jam 7 pagi. Kira-kira jam 7 pagi banyak yang belum datang atau gimana? Sudah Kira-kira banyak, Gus. Sudah banyak. Di depan pintu itu kosong melompong,
ataukah desak-desaan antri? Antre banyak. Nah, begitu dibuka peyor, apakah orang mengambil secukupnya agar yang lain dapat bagian atau peduli amat dengan orang lain, yang penting saya dapat banyak? Nah, ayo nyoba berkaca pada diri masing-masing. Kalau kondisinya kayak gitu, kira-kira ente pade gimana? Orang Jakarta, orang Getunge, orang Kebene, ya kan? Terus gitu aja gampangnya. Bayangkan diri sendiri sederhana, ndak usah rebutan emas, ndak sampai rebutan tambang permata. Itu tadi loh. Andaikan pagi ini kemarin sudah diumumkan tuh di Balai Desa akan dibuka open bazar, tapi bazar gratis menjelang Idul Fitri. Dibuka beras, bisa ambil sebanyak-banyaknya, semampunya. Pertanyaan pertama itu nanti jam 7 pagi. Sekarang sudah jam 5:30. Kan? 5:30, kira-kira jam segini di depan gerbang itu masih kosong atau sudah nggak karuan jubel orang? Pertama. Yang kedua, kira-kira orang datang itu bawa cingkir kecil gitu aja yang cukup untuk makan hari ini gitu aja, ataukah membawa truk? Yang ketiga, kira-kira begitu dibuka orang akan jenengan duluan, silakan duluan gitu, ataukah ndewesel pengen duluan? Yang keempat, kira-kira begitu ketika ngambil itu dia peduli dengan orang lain, ngambil secukupnya agar orang lain juga kebagian, atau ngambil sebanyaknya tanpa peduli orang lain? Nah, yang kelima ini, apakah dia ngambil itu untuk dia dan keluarganya atau ngambilkan tetangganya juga atau temannya? Itu saja yang jadi ukuran kita minimal. Kita ini termasuk roson nasi atau enggak. Sudah, enggak usah melihat sampai Yahudi zaman dulu, enggak usah lihat yang gede-gede, hal kecil kayak gitu aja lah. Iya. Jangankan seperti itu ya. Ini malam Jumat itu. Malam Jumat biasanya kita habis maghrib itu, lalu kita membaca ayat-ayat Allah, terutama membaca surat Yasin itu, lalu kita duduk formasi melingkar gitu. Yang paling pojok itu ngambilin Quran dari lemari itu untuk kemudian secara semutan dikelilingkan biar semua dapat gitu kan. Nah, saya lihat itu ada 1-2 anak itu. Kan Quran itu ada yang baru gitu kan, ada yang udah lama sampai sampulnya nggak ada itu. Nah, kemarin ada dapat Quran baru. Loh, ketika diedarkan itu ada yang kemudian Quran baru itu disimpan pegang dia, nunggu Quran lama itu biar bisa di sebelahnya. Padahal tentang Quran itu. Supaya dia dapat yang lebih baik, tidak peduli yang lain dapat yang jelek. Ada tentang Quran itu. Apalagi tentang harta dunia. Nah ini kira-kira Quran ini gimana? Kok kemudian selalu nyentil kehidupan kita kok pas terus? Caranya nyentil itu loh, itu Bani Israel gitu. Kita ini mungkin Bani Israel, mungkin nggak Bani Israel. Tapi secara sikap, mau tidak mau nggak pakai mungkin ya lah. Wes, itu coba dipikirkan. Kita ini siapa?
Wa minal ladzina asyraku, bahkan rakusnya itu bisa lebih rakus daripada orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu loh. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu, ya memang benar ya, sekarang ini orang-orang barat itu banyak yang sudah bosen kaya. Sudah bosen kaya. Lah justru orang-orang kita ini yang malah baru berlomba untuk kaya. Ketinggalan zaman masih. Ketinggalan zaman. Inilah. Wa huwa wa minal ladzina asyraku, bahkan mereka itu lebih rakus daripada orang-orang yang syirik. Dan saking cintanya terhadap dunia, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanatin. Jadi saking cowinta dan masih perasa belum dapat yang diinginkan, saya ulangi, coba nanti buat kaca juga. Karena dia masih merasa belum dapat apa yang diinginkan, maka dia ingin selalu dipanjangkan umurnya, minta panjang umur, minta panjang umur. Wong Bani Israel ternyata juga sering minta didoakan panjang umur oleh para rabi-rabi Yahudinya, para ulama Bani Israelnya, minta dipanjangkan umur. Kata Allah, mereka minta dipanjangkan umur itu ya karena saking cintanya terhadap dunia. Tapi mungkin alasannya di depan kita itu biar dapat punya ibadah lebih lama. Mantap. Inilah. Jadi orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel itu minta dipanjangkan umur karena sebenarnya hati mereka tertaut ke dalam dunia ini. Mereka tidak punya pandangan akhirat. Tidak punya options, tidak punya khiyarah. Tidak punya. Nah, karena tidak punya option, tidak pernah dipapar atas gambaran kehidupan akhirat, ya tidak tertarik belas dengan kehidupan akhirat. Kalau bisa ya alfa sanatin di bumi ini berapa? 1000 tahun. Kemarin hari apa itu saya ngasih kajian ibu-ibu wali murid. Ya, Sabtu yang pekan lalu, Sabtu pekan lalu. Itu saya ngasih kajian di sini, ada ratusan ibu-ibu TPG sama ibu-ibu TK untuk bikin buka bersama. Sebenarnya saya masih sedang ngasih materi juga di Masjid Ruhullah, tapi dibagi akhirnya sini. Nah, satu di antara materi itu yang saya tanyakan adalah, ayo kita persiapan untuk jika sewaktu-waktu dipanggil Allah. Dereng siap Gus? Oke, saya datangi itu ibu, seorang ibu itu. Kalau memang belum siap, andaikan sekarang malaikat Israel datang. Hei Mbak Siti Aminah, atau Siti Saropa, Siti siapapun lah. Siti Celine Dion, Siti Shania Twain, Siti Cameron Diaz, Siti Angelina Jolie, Siti Jennifer Lopez, Siti semua dikasih Siti lah. Nah, ini waktunya kamu balik kepada Sang Robbi. Ayo balik, kata Israel. Terus sampean bilang, Israel sebentar, wait a moment. Saya ini belum siap. Belum siap. Ya, belum siap. Terus malaikat Israel, ya sudah kalau gitu saya tak balik. Gitu. Enggak masih. Enggak. Malaikat Israel itu bahkan digambarkan enggak punya wajah. Kenapa? Karena enggak punya rasa. Tidak punya mimik, tidak punya emosi, pencabut segala kesenangan,
memutus segala bentuk hubungan. Cabut. Sampean siap enggak siap ya sikat. Artinya orang minta umur 1000 tahun itu sudah impossible. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Itu generasi ketiga manusia. Setelah Nabi Adam, kemudian satu lagi, lalu baru Nabi Nuh itu. Nah itu zaman dulu, sampean sekarang, lamangane micin terus kok. Makan sampean itu kebanyakan micin. Kebanyakan micin, kebanyakan apa? Gula, kebanyakan ya pengawet, minyak, macam-macam kok minta umur panjang. Tekon diceritane. Berharap bumi lestari, tapi pembangunan menuju kerusakan dini. Berharap umur panjang, tapi pola hidupnya menuju kematian. Jadi, sampean gimana? Ini, makanya di sini orang minta umur panjang itu, alfasanatin 1000 tahun. Sebenarnya hanya karena tidak pengen ke akhirat. Tidak pengen. Lu saya pengen. Enggak, itu hanya di mulutmu saja. Kalla bal tuhibbunal ajilah, kata Quran. Kamu enggak ada di dalam Quran itu. Mulutmu memang fid dunya wal akhirah, kata Allah. Kamu pengen dunia dan akhirat, mulutmu begitu, kata Allah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Tapi sebenarnya tidak, kata Allah. Kamu itu lebih menginginkan kehidupan dunia. Lebih menginginkan dunia daripada akhirat. Bahkan kalau bisa enggak usah ke akhirat. Ibu-ibu tadi saya tanyain, Bu, kalau seandainya Israel datang, terus kemudian sampean bilang, saya belum siap Israel, Mael. Belum siap. Ya sudah, saya tak balik. Sampean minta berapa lama lagi di dunia? Sampean jawab apa kira-kira? Saya tanya gitu. Enggak bisa jawab. Enggak bisa jawab. Karena misalnya manusia ditanya, rata-rata umur manusia sekarang 60 lah, 60 sedikit. Loh, kalau kemudian ditanya, kamu minta tambahan berapa sih yang menurutmu benar-benar siap? Nggak akan bisa. Pasti jawabannya uncertain, nggak pasti. Kenapa? Karena memang sesungguhnya nggak ada pernah keinginan pulang, nggak ada penginan mati sama sekali. Makanya orang Yahudi atau Bani Israel dalam ayat ini sebutkan, kalau bisa ya tambah 1000 tahun. Seandainya itu dikabulkan 1000 tahun tambahan, lalu 1000 tahun lagi Israel datang lagi, nanyain, ayo berangkat, kira-kira dia minta tambahan lagi atau siap? Minta tambahan lagi, itulah manusia. Itu. Dan itu bukan hanya Bani Israel, kita pun ternyata begitu. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyuhammara. Padahal kalau sampean dipanjangkan umurnya juga tidak akan bisa menghindarkan dari siksa. Sampean pikir kalau panjang umur terus di dunia enak itu loh. Coba toh, sampean ketika sekarang umur 40, penyakitnya biasanya sudah apa? 40. Samurat. Begitu sudah naik 45, penyakitnya apa lagi? Kolesterol, encok. Naik lagi ke 50, darah tinggi. Ya. Darah tinggi karena merendah, meremehkan yang darah rendah. Kan sama kan? Kalau jabatan tinggi meremehkan yang rendah. Ini darah tinggi meremehkan orang yang darah rendah. Ya kan?
Penyakitnya sudah segitu banyak. Berarti kira-kira umur 70 tambah penyakit apa lagi? Ya wis mulai jantungan, mulai soake kan organ-organnya mulai tidak berfungsi ya toh? Mulai penyakit pikun. Apa Pak Dol? Penyakit pikun. Pikun niku wis jelas sampean iki pikun. Nanti umur 80, jalannya sudah timi, ngerepoti orang enggak? Apalagi kalau gangnya cuma sempit, cuma satu dol sama timi, orang di belakang tak jejek nah, gitu. Gitu kudu nanti umur 90 apalagi. Nah, kan sudah mulai BAB, BAK sudah minta bantuan orang lain. Umur 100 kembang bayang 120 150 Lula iya. Kita itu sudah tahu hukum alamnya begitu. Zaman itu mau minta umur panjang berapa lama lagi? Itu masalahnya. Jadi inilah Bani Israel yang kemudian kata Allah mau nunggu apa mereka? Pilihannya cuma mereka dua, taat ya. Taat atau kafir. Kalau taat, berapapun Allah kasih umur, ya bermanfaat. Tapi kalau kafir, berapapun Allah kasih umur, ya jadi berbuah laknat. Sudah. Itu loh. Jadi coba saman buka toh. Ada orang-orang yang dipanjangkan umurnya itu justru Allah dosa. Ada orang-orang yang dipanjangkan umurnya itu justru karena Allah mau menambahkan dosanya. Coba tuh dibuka di surat Ali Imran ayat 177. Ayo. Yo, yang tadi belum baca, sekarang baca. Ali Imran ayat 177. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli kekafiran dengan iman dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tengah waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tengah waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Shadaqallahul adzim. Nah, itu mereka diberi tenggang waktu, ditambah lagi umurnya, tambah lagi umurnya oleh Allah, itu justru untuk menambah dosa sehingga nanti tambah banyak siksanya di akhirat. Ya, jadi makanya doanya itu Rasulullah itu bukan kok mengajarkan doa umur panjang. Doanya itu kalaupun diberi umur tambahan, mudah-mudahan itu menjadi tambahan pahala dan kebaikan. Kalaupun diambil segera, mudah-mudahan itu menjadi istirahatnya kita dari kejahatan. Gitu tentang umur itu Rasulullah. Jelas doanya itu. Jadi masih ingat toh? Ya. Jadi ketika kalimatnya begini. Ya Allah, waj'alil hayatan ziyadatan. Ya. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Itu di apa? Jadi jadikanlah kehidupanku, hidupku ini, umurku ini, itu ziyadatan li, untuk bertambahnya aku, fi kulli khairin, di dalam setiap kebaikan. Tapi jika pun kau matikan aku, waj'alil mauta, maka jadikanlah kematianku itu, umur pendekku itu, rahatan, sebagai istirahat dan berhentinya aku, min kulli syarrin, dari setiap
kejelekan. Gitu. Jadi panjang atau pendek tidak usah diminta, jangan minta mati, sekali lagi, jangan minta mati, tapi ya tidak perlu juga minta umur panjang. Seberapapun Allah beri, minta umur yang bermanfaat. Wes, itulah. Itu. Jadi arahnya ke sana supaya kita punya orientasi. Nggak boleh minta mati, nggak boleh. Minta umur pendek juga nggak boleh. Nggak boleh. Ya, itu namanya putus asa. Kan doanya itu tadi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Itu tadi ya. Waj'alil mautan. Dan jadikanlah hidupku tadi itu adalah hidup yang bertambahnya kebaikan dan pahala. Dan kalaupun engkau panggil aku, wafatkan aku, maka waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Berhentinya aku dari segala macam kejahatan, kejelekan. Bun, monggo silakan, ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Karena di situ wallahu basirum bima ya'malun, Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Artinya jikapun diberi umur tambahan lagi ya enggak kok terus kemudian makin siap ya enggak, karena memang kehidupannya tidak sedang bersiap-siap. Jadi ketika ditanya, diajak bicara mati, dia akan bilang, nggak usah bicara mati, saya belum siap. Tapi sampai kapanpun ditanya siapkah, enggak akan siap, karena memang hidupnya enggak siap. Oh, ada yang mau tanyakan? Oke, kalau enggak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, jangan menjadi Bani Israel ya. Ternyata Bani Israel juga doanya sama, minta didoakan sama oleh para ulama mereka. Doanya adalah minta dipanjangkan umurnya. Kalau bisa mereka dipanjangkan umur 1000 tahun lagi. Kata Allah, mereka minta panjang umur itu ya hanya semata-mata karena cintanya terhadap dunia dan tidak berharap akan kehidupan akhirat. Nah, kita begitukah? Yang bisa jawab sampean masing-masing. Dan kalau ternyata begitu, ayo segera berubah dari pikiran dan praktek yang seperti itu menuju kepada praktek yang benar-benar mempersiapkan kehidupan di sana. Bahwa dunia ini hanyalah mata'un qalil, mata'ul ghurur, dan hanya sebentar saja. Saya rasa itu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Tabarak rabbana wa ta'ala talakal hamdulillah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa dal hasidina wa najina min syaitan. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin wa fa'dal zakam. Rabbana wa faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa na'udzu bika min izzati ma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Allahumma arhamna bil Qur'an.